Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok IPA PH Larutan akan menyampaikan sebuah materi IPA yaitu PH Larutan. Halo, nama saya Nadia Paramestri Amira Syifa dari kelas 9E nomor absen 17, asal sekolah SMP Negeri 3 Batang. Perkenalkan, nama saya Natalia Elsandra, kelas 9E absen 18 dari SMP Negeri 3 Batang. Perkenalkan, nama saya Sakina Wafika, kelas 9F absen 28 dari SMP Negeri 3 Kota Batang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menjumpai minuman, makanan, larutan yang bersifat asam, basa, garam, dan lain-lain. Nah, kenapa ada yang asam banget dan ada yang gak terlalu asam? Gimana caranya tahu seberapa asam dan basa sih dalam suatu larutan? Apa caranya dengan dicicipi satu-satu? Mari kita belajar bersama-sama. Caranya dengan mengetahui pH-nya dengan suatu alat, bukan dengan dicicipi satu-satu ya, karena sangat tidak aman jika kalian mencicipi suatu larutan. Yang akan kami sampaikan pada video ini: 1. Pengertian apa itu pH. 2. Asal-usul pH, dari mana asal-usulnya. 3. Skor pH. 4. Contoh. 5. Cara mengetahui skor pH larutannya. 6. 3 aplikasi yang akan kami coba. 7. Manfaat belajar konsep IPA PH larutan. 8. Penutup. 9. Ending. 10. Ucapan terima kasih. Apa itu pH? pH, power of hydrogen, derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Dari mana asal-usulnya? Istilah pH pertama kali diperkenalkan oleh ahli biokimia Denmark, Søren Sørensen. Skor pH. Skor pH larutan berkisar 0 sampai 14. Nah, di sini ada nilai pH dan sifatnya. pH 7 memiliki sifat netral, pH lebih dari 7 bersifat basa, pH kurang dari 7 bersifat asam. Ada yang bersifat asam kuat dan ada pula yang bersifat asam lemah. Semakin kecil nilai pH atau semakin mendekati skala 0, maka tingkat keasamannya semakin kuat. Jika nilai pH semakin besar atau mendekati skala 7, maka tingkat keasamannya semakin lemah. Contoh, jika asam cuka mempunyai pH sama dengan 3, jus jeruk mempunyai pH sama dengan 4, maka asam cuka mempunyai derajat keasaman yang lebih kuat daripada jus jeruk. Pada dasarnya, derajat keasaman suatu larutan bergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. Semakin besar konsentrasi ion H+, maka semakin asam larutan tersebut. Umumnya, konsentrasi ion H+ pada larutan sangat kecil. Maka, untuk menyederhanakan penulisan, digunakan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H+. Nah, dengan mengetahui pH dalam suatu larutan, kita dapat membandingkannya. Manakah yang lebih asam dan mana yang tidak terlalu asam?
Gimana caranya menentukan atau mengetahui skor pH larutannya? Berikut beberapa cara untuk menentukan pH larutan. Yang pertama, menggunakan indikator universal. Nah, indikator universal itu dibagi menjadi dua. Ada indikator universal kertas dan indikator universal larutan. Di sini ada indikator universal kertas. Kertas indikator universal memiliki 4 buah garis yang berwarna, yaitu kuning, hijau, jingga, dan jingga kecoklatan. Garis warna tersebut akan mengalami perubahan warna jika kertas indikator universal dicelupkan ke dalam suatu larutan yang memiliki sifat tertentu. Perubahan warna yang terjadi pada garis warna kertas indikator universal dicocokkan dengan tabel berikut ini. Nah, ini contohnya. Yang pertama, kertas indikator dicelupkan ke dalam suatu larutan sehingga garis warnanya berubah menjadi kuning, biru, jingga, dan jingga. Yang kedua, jika kita cocokkan dengan tabel perubahan warna pada garis warna kertas indikator universal, maka diperoleh nilai pH larutan tersebut adalah 10. Yang ketiga, derajat keasaman larutan yang diperoleh dari hasil pengukuran mengindikasikan sifat larutan tersebut. Contoh di atas menunjukkan bahwa larutan yang diuji bersifat basa karena memiliki nilai pH lebih dari 7. Indikator universal larutan. Jenis indikator universal larutan yaitu timol biru, metil merah, bromotimol biru, dan phenolphthalein. Jika dimasukkan dalam larutan yang bersifat asam, basa, atau garam yang memiliki pH berbeda-beda, akan memberikan warna-warna yang berbeda. Perhatikan tabel berikut ini. Menggunakan pH meter. pH meter adalah suatu alat untuk mengukur derajat keasaman atau pH dari suatu larutan. Menggunakan pH meter, kita akan langsung mendapatkan nilai pH dari suatu larutan tanpa harus melakukan analisis lagi. Jika elektroda pada pH meter kita celupkan ke dalam suatu larutan, maka kita akan mendapatkan nilai pH larutan tersebut pada layar pH meter. Menggunakan pH meter juga kita dapat menentukan sifat dari suatu zat atau larutan apakah bersifat asam, basa, atau garam. Contoh, pengukuran dengan menggunakan pH meter diperoleh nilai pH larutan A adalah 5,43, sehingga sifat dari larutan A adalah asam karena nilai pH-nya kurang dari 7. Mari kita praktikkan menggunakan aplikasi teknologi. Ada 3 aplikasi teknologi yang akan kita coba. Sebelum mengetahui pH dalam suatu larutan, kita akan mencari tahu sifat suatu larutan dengan menggunakan kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Di sini ada air sabun. Nah, mari kita cari tahu apakah sifat larutan dari air sabun. Pertama, kertas lakmus merah, dan yang kedua, kertas lakmus biru. Ternyata kertas lakmus merah berubah menjadi biru, berarti sifat larutan dari air sabun adalah basa. Selanjutnya adalah air soda. Kertas lakmus merah tetap berwarna merah,
kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah. Berarti sifat larutan dari air soda adalah asam. Selanjutnya ada air murni. Coba kertas lakmus merah tetap berwarna merah, kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Berarti sifat dari air murni adalah netral. Nah, berikutnya kita main PH Paper Games. Ini cara pakai aplikasinya atau main gamenya. Kalian tinggal celupin ke larutan itu kertasnya, terus ditebak deh warnanya. Nah, sekarang kita bandingkan soda dan rainwater atau soda dengan air hujan. Bisa dilihat soda nilai pH-nya 4 dan air hujan nilai pH-nya 5. Kira-kira mana yang lebih asam? Yang lebih asam adalah soda. Kenapa demikian? Karena semakin kecil nilai pH atau semakin mendekati skala 0, maka tingkat keasamannya semakin kuat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, jadi kita akan mengukur pH suatu larutan menggunakan aplikasi pH Basic Scale. Jadi di sini ada suatu tabung untuk mengisi larutannya, dan di sini ada buat ngukur pH-nya dan ada air. Pertama kita harus memilih larutannya. Dan ini aku akan pakai kopi. Lalu kita akan tuang kopinya sebanyak 1 liter saja. Kita akan membuktikan kopi itu basah atau asam sih. Kan kopi itu rasanya pahit. Itu kopi itu asam apa basah? Sudah. Lalu kita tarik indikatornya ke larutannya, dan di sini ada tulisan bahwa pH-nya itu 5. 5 itu kalau pH 5 itu berarti kurangnya lebih kecil dari 7. Berarti kopi itu bersifat asam. Sekarang kita akan coba kasih air sampai penuh ya. Terus kita tarik indikatornya ke larutannya lagi. Nah, dan di sini menunjukkan bahwa pH-nya itu naik jadi 5,08. Karena kan netral itu 7. Dan kalau kasih air kan tambah netral. Jadi kalau asam itu makin naik gitu. Nilainya makin naik pH-nya. Makin mendekati ke 7. Nah, sekarang kita akan coba pakai larutan yang kedua. Kita buang dulu airnya sampai habis. Oke. Terus kita ganti cairannya. Saya akan pilih hand soap atau sabun cuci tangan. Kita seperti tadi, kasih cairannya sampai 1 liter saja. Kita akan bandingkan sama larutan kopi yang tadi itu lebih yang hand soap atau kopi sih sebenarnya. Kita akan bandingkan. Sudah 1 liter. Lalu kita tarik indikatornya ke larutannya, dan di sini langsung ada hasilnya yaitu 10. Ini tuh langsung disimpulkan bahwa sabun cuci tangan dan kopi itu lebih asam kopi karena nilainya lebih kecil kopi ya, dan sabun cuci tangan itu bersifat basah. Mari kita kasih air juga kayak tadi sampai penuh. Lalu apa yang terjadi? Nah, di sini pH-nya itu turun karena memang harus mendekati 7 karena kan netral. Kalau basah itu kan lebih dari 7. Biar ke 7 itu kan turun. Jadi nilainya tuh turun jadi 9,92. Nah, jadi seperti itu. Jika ada larutan ditambahin air
yang sifatnya itu netral, itu akan nilai pH-nya akan mendekati 7. Jika basa itu dia akan turun nilainya, jika asam itu kesebalikannya. Sekian percobaan dari saya, semoga materinya dapat dipahami. Sampai jumpa di lain waktu. Manfaat belajar konsep IPA pH larutan. Yang pertama, dapat mengetahui apakah air minum atau air mineral dapat dikonsumsi atau tidak. 2. Dengan mengetahui kadar pH dalam tanah, para petani dapat menentukan tanaman apa yang cocok untuk ditanam atau dibudidayakan, karena setiap tanaman memiliki karakteristik kebutuhan kadar pH yang berbeda-beda. 3. Untuk menjaga atau mengontrol tingkat pH air kolam dan akuarium, memiliki ukuran pH yang tidak sesuai dengan ikan dapat berakibat fatal. Pada beberapa spesies ikan, tingkat pH yang rendah bahkan dapat membakar jaringan kulit mereka. Kualitas pH air yang jelek dapat bersifat racun dan menyebabkan gangguan kesehatan pada ikan kalian. pH yang berubah-ubah pun dapat membuat ikan stres, serta dapat menyebabkan peningkatan patogen pada ikan. Dan yang keempat, untuk memasak, proses pemurnian air minum, keperluan medis, hingga pengawetan bahan pangan, dan lain-lain. Kesimpulannya yaitu, nilai pH 7 dikatakan netral, nilai pH kurang dari 7 disebut asam, dan nilai pH lebih dari 7 disebut basa. Ada berbagai cara untuk mengetahui pH suatu larutan. Jika kita tidak mempunyai alatnya, kita bisa menggunakan aplikasi teknologi untuk menentukan pH. Dan dengan mengetahui suatu pH dalam larutan, kita bisa menjaga suhu larutan, mengecek larutan apakah beracun atau tidak, dan pemurnian air minum. Mempelajari pH larutan memiliki banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari. Ternyata belajar IPA asik juga ya, karena dapat mengetahui apa saja yang ada di sekitar kita dan memiliki banyak manfaat yang sangat berguna untuk kehidupan. Kita juga bisa lebih berhati-hati terhadap suatu larutan dan dapat mengetahui apa saja yang terkandung dalam larutannya. Terima kasih pada Bu Erma dan guru-guru IPA lainnya yang sudah membantu dalam proses belajar atau pembuatan video. Terima kasih untuk website tirto.id atas materi-materi yang mudah dimengerti oleh kami. Terima kasih template presentasi by Slidego yang sudah menyajikan template yang menarik. Terima kasih untuk semua yang telah menonton video kami karena sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat Dan berguna untuk kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.